Oke, baik, kembali lagi kita di channel MS19 Officer. Kita sekarang akan membahas contoh-contoh soal tes CPNS kategori tes wawasan kebangsaan yang ketiga. Langsung saja ya. Soal nomor 1. Untuk menghadapi kuatnya pengaruh globalisasi ekonomi yang selalu dipropagandakan oleh beberapa negara di dunia, maka alternatif yang bisa ditempuh oleh bangsa Indonesia adalah A. Mengutamakan produk pertanian, B. Bergantung pada badan-badan PBB, C. Sistem ekonomi yang berprinsip pasar bebas, D. Pembangunan industri berdasarkan bahan baku, E. Perekonomian berorientasi kepada kesejahteraan. Jawabannya E. Perekonomian yang berorientasi kepada kesejahteraan. Perekonomian berorientasi kepada kesejahteraan merupakan langkah yang dapat ditempuh untuk menghadapi kuatnya pengaruh globalisasi ekonomi. Soal nomor 2. Pada hakikatnya, bangsa Indonesia menolak keberadaan PKI, teroris, berita hoaks yang berkaitan dengan SARA karena berdampak ... A. Integrasi nasional, B. Disintegrasi bangsa, C. Ancaman bangsa, D. Hambatan bangsa, E. Tantangan bangsa. Jawabannya B. Disintegrasi bangsa. Disintegrasi bangsa merupakan salah satu fenomena sosial yang paling ditakuti dalam kehidupan masyarakat. Fenomena terhadap disintegrasi ini sendiri akan menimbulkan gejolak terhadap pecahnya persatuan dan kesatuan dalam kehidupan. Pengertian disintegrasi bangsa adalah perpecahan hidup dalam masyarakat yang disebabkan karena adanya pengaruh dari negara lain. Disintegrasi bangsa ini bisa disebabkan pula pengaruh negaranya sendiri, seperti kekurangan keterimaan terhadap perbedaan sehingga tidak munculnya sikap toleransi. Lanjut soal nomor 3. Paham radikalisme dinilai menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Deputi 5 Kepala Staf Kepresidenan Jaleswari Pramodawardhani mengakui persoalan radikalisme di Indonesia sudah mulai meningkat sejak 10 tahun terakhir. 10 tahun terakhir ini mengkonfirmasi radikalisme tidak hanya muncul di institusi pemerintah, namun juga di institusi masyarakat, termasuk di bidang pendidikan. Semua membuktikan ancaman radikalisme ini nyata. Gerakan radikal kelompok tertentu yang mengatasnamakan agama, garis miring ideologi tertentu adalah bentuk pelanggaran dari sila ... A. Ketuhanan yang Maha Esa, B. Kemanusiaan yang adil dan beradab, C. Persatuan Indonesia, D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jawabannya A. Ketuhanan yang Maha Esa. Soal nomor 4. Munculnya gaya hidup konsumtif dan selalu mengkonsumsi barang-barang dari luar negeri merupakan salah satu contoh ancaman nir-militer di bidang A. Ideologi, B. Gaya hidup, C. Ekonomi, D. Sosial budaya, atau E. Politik. Jawabannya adalah D. Sosial budaya. Ancaman non-militer adalah ancaman yang bisa berasal dari dalam maupun luar negeri. Ancaman ini tidak menggunakan militer dan tidak berangkatan senjata, namun bisa memecah belah bangsa, membahayakan kedaulatan NKRI, dan juga bisa mengancam keselamatan warganya. Gaya hidup konsumtif dan selalu mengkonsumsi barang-barang impor merupakan ancaman nir-militer di bidang sosial budaya. Soal nomor 5. Kedudukan rakyat dalam pertahanan dan keamanan adalah sebagai kekuatan A.
utama, B. pendukung, C. tambahan, D. penting, atau E. tak tergantikan? Ya, jawabannya adalah B. pendukung. TNI dan Polri sebagai komponen utama dan rakyat sebagai komponen pendukung atau cadangan. Soal nomor 6. Ancaman nirmiliter pada suatu negara meliputi dimensi-dimensi berikut, kecuali A. ekonomi, B. agama, C. politik, D. ideologi, atau E. keselamatan umum. Ya, jawabannya adalah B. agama. Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman non-militer atau nir-militer memiliki karakteristik yang berbeda dengan ancaman militer, yaitu tidak bersifat fisik serta bentuknya tidak terlihat seperti ancaman militer. Karena ancaman ini berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi, informasi, serta keselamatan umum. Jadi yang kecuali B. agama ya. Oke, baik. Soal nomor 7. Pengertian upaya pembelaan negara adalah A. Pengetahuan warga negara yang dijiwai kecintaan kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. B. Pemahaman warga negara yang dijiwai kecintaan kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. C. Sikap dan hasrat warga negara yang dijiwai kecintaan kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. D. Sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai kecintaan kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. E. Perilaku warga negara yang dijiwai kecintaan kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Ya, jawabannya adalah D. Sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai kecintaan kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Soal nomor 8. Pertahanan negara disusun berdasarkan prinsip-prinsip berikut, kecuali A. Demokrasi, B. Hak asasi manusia, C. Ketuhanan, D. Kesejahteraan umum, atau E. Lingkungan hidup. Ya, jawabannya adalah C. Ketuhanan. Pertahanan negara disusun berdasarkan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, kesejahteraan umum, lingkungan hidup, ketentuan hukum nasional, hukum internasional, dan kebiasaan internasional, serta prinsip hidup berdampingan secara damai dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan dan negara maritim. Soal nomor 9. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Oleh karena itu, dikembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Hal ini adalah penjabaran A. Sila pertama, B. Sila kedua, C. Sila ketiga, D. Sila keempat, atau E. Sila kelima. Jawabannya adalah B. Sila kedua. Soal nomor 10. Pancasila memenuhi syarat sebagai stats fundamental norm karena tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan Pancasila sebagai stats fundamental norm adalah A. Pancasila berfungsi untuk memberikan pandangan bagi bangsa lain.
B. Pancasila menjadi sumber hukum tertinggi di Indonesia yang isi dan kedudukannya tidak dapat berubah. C. Pancasila sebagai peraturan yang mengatur hidup orang banyak. D. Pancasila sebagai dasar hukum yang digunakan di Indonesia untuk bergaul dengan negara lain. Atau E. Norma yang berlaku di Indonesia disesuaikan dengan norma-norma yang berlaku di seluruh dunia. Jawabannya adalah B. Pancasila menjadi sumber hukum tertinggi di Indonesia yang isi dan kedudukannya tidak dapat berubah. Oke, sekian dulu untuk soal-soal tes CPNS-nya untuk kategori TWK atau tes wawasan kebangsaan. Jangan lupa di like, share, and subscribe channel MS19 Official. Terima kasih.